Syifa Makfirah, Hadir. Zulfaqania, Kamisa, Yes, Miss. Suryanisi. Baiklah, materi kita hari ini yaitu recontact. Sebelumnya udah ada yang tahu apa itu recontact? Tidak. Belum. Recontact adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman yang terjadi pada masa lalu. Biasanya menceritakan peristiwa kehidupan nyata yang kita alami. Nah, recontact ini lebih berfokus kepada pengalaman pribadi yang terjadi di masa lalu. Misalnya cerita liburan, perjalanan, atau pengalaman di sekolah. Kejadian ini terjadinya belum terlalu lama. Misalnya kejadian berlangsung tahun lalu, bulan lalu, bahkan kemarin. Selanjutnya ada tujuan dari recontact. Yang pertama, memberikan informasi. Recontact ini dapat bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang suatu rangkaian kejadian atau pengalaman di masa lalu kepada orang lain. Maka, dengan adanya informasi dapat memperoleh pemahaman yang jelas tentang apa yang terjadi dan bagaimana itu bisa terjadi. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi di recontact ini bisa dijadikan bahan refleksi diri mengenai kejadian atau peristiwa tertentu. Selanjutnya, mendokumentasikan kejadian. Karena recontact ini berisikan tentang kejadian dan pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu, maka bisa menjadikannya sebagai media untuk mendokumentasikan peristiwa yang dianggap penting, bisa dalam bentuk diari atau jurnal pribadi. Selanjutnya, menghibur pembaca. Recontact ini juga bertujuan untuk menghibur pembaca karena bisa menceritakan pengalaman yang menyenangkan. Contohnya, cerita liburan. Recontact ini juga mempunyai jenis-jenis. Yang recontact terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu personal recontact. Personal recontact adalah teks yang berisi pengalaman pribadi penulis. Yang kedua, faktual. Faktual adalah teks yang berisi peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang ketiga, imajinatif recontact. Imajinatif recontact adalah jenis teks yang berisi cerita imajinatif yang dialami seseorang. Cerita imajinatif ini bisa berupa khayalan atau mimpi. Selanjutnya ada struktur recontact. Struktur recontact ini ada 3. Yang pertama, orientation, yang mana orientation ini merupakan bagian pembuka teks yang atau pendahuluan yang berisi latar belakang dari suatu kejadian. Yang kedua ada series of events. Series of events ini merupakan bagian isi teks yang berisi serangkaian kejadian berurutan yang dialami penulis. Misal, jika recontact tersebut menceritakan tentang pengalaman lomba, maka bagian series of events ini berisi serangkaian kejadian yang dialami secara berurutan, mulai dari awal persiapan hingga akhir perlombaan.
maksudnya run karena kata kerja kedua dari go. Yang kedua ada subjek plus be plus complement. Contohnya it was work. Was ini merupakan to be dari yang kedua subjek plus be plus complement. Contohnya it was work. Was ini merupakan auxiliary verb. Selanjutnya ada using adverb often and adverb of question. Adverb often dan adverb of sequence. Selain itu, dalam membuat konteks kita juga bisa menggunakan adverb seperti kata keterangan waktu dan kata keterangan urutan. Contohnya, pada adverb often ada yesterday, last week, last month, and how ago, a year ago. Pada adverb question atau keterangan urutan bisa menggunakan first, then, after that, at last, finally. Selanjutnya ada contoh di konteks. Contoh ini menceritakan pengalaman penulis saat pertama kali dia mengikuti lomba maraton. Yang mana pada orientation-nya menjelaskan tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang dari si penulis tersebut. Yang kedua ada series of events. Series of events ini bagian teks yang berisikan serangkaian kejadian yang berurutan dialami si penulis. Yang terakhir ada reiteration, yaitu merupakan penutup teks yang harus ada berisi pesan, kesan, atau perasaan. Cukup sekian, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Kalau tidak, Bella saya akan memberi kalian tugas. Buatlah satu contoh teks recontract yang berisikan tentang pengalaman kalian yang dikumpulkan pada minggu depan.